Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Bapak-bapak hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di majelis yang mulia ini dalam rangka kajian rutin kita dan tema kita masih berlanjut bulan lalu ya tentang bagaimana kita memahami sejarah tentang masalah Palestina dengan sebenar-benarnya gitu. Bahwasanya Palestina adalah bumi para nabi dan milik umat Islam. Saya sudah sampaikan kemarin, kita harus bangun keyakinan dulu. Tanamkan keyakinan bahwasanya Palestina itu memang milik umat Islam gitu. Karena akan tidak memunculkan semangat kalau kita belum meyakini sesungguhnya Palestina itu bukan milik kita gitu. Karena bagaimana subhat-subhat pemikiran itu muncul banyak saat ini gitu, yang meragukan gitu, bahkan kemudian tidak mendukung terhadap perjuangan di Palestina. Nah, bahkan sampai ada di pemimpin negara Arab mengatakan Palestina bukan masalah umat Islam, nah, itu masalah Palestina sendiri gitu. Palestina bukan masalah dunia Arab, tapi itu internal masalah Palestina gitu. Ya, jadi itu yang ingin kita luruskan seperti itu. Bahwasanya Palestina adalah milik umat Islam. Gitu. Saya sudah sampaikan sejarahnya kemarin. Gitu. Bahwasanya semua nabi pada hakikatnya semuanya beragama Islam, semuanya. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, kemudian juga Nabi Yusuf, serta saudara-saudaranya yang disebut dengan Bani Israel, seluruh keturunannya itu semua adalah beragama Islam semuanya. Tidak ada yang beragama Yahudi, tidak ada yang beragama Nasrani, gitu. Karena Yahudi dan Nasrani baru datang kemudian istilah itu. Ya. Apalagi Nasrani lebih belakang lagi, gitu. Makanya kan definisi Islam itu, ya, definisi Islam yang sekarang ini adalah agama dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi dibawa oleh Muhammad gitu. Nah, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim juga Islam, tapi dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan Nabi Musa, agamanya Islam dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Gitu. Jadi semuanya Islam. Gitu. Namun ketika saat ini yang berlaku akan terus berlaku adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Maka semuanya siapapun dia harus ya mengakui dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemarin sampai mana Pak? Sampai istri 4 ya? Ya, ingatnya itu ya. Gitu. Oke, kemarin kita sudah jelaskan tentang sejarah Bani Israel itu sendiri gitu ya. Jadi ada juga syubhat pemikiran yang saat ini juga beredar bahwasanya Palestina itu memang buat Bani Israel. Ya, memang buat Bani Israel. Dukungannya ayatnya ada gitu, ayatnya ada. Tapi saya sudah sampaikan kemarin, saya singgung gitu. Yaitu surat Al-Maidah itu ayat 2, dari ayat 20.
Ya, ketika ya qaumi dukhulul, Allah berfirman ya qaumi dukhulul muqaddasatal ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya, kata Allah, wahai Bani Israel, kata Nabi Musa, maaf, wahai kaumku, masuklah pada bumi yang sudah disucikan, yang sudah Allah tulis, Allah tetapkan buat kalian. Ya, dan tentu penafsiran dari Ardul Muqaddasah itu adalah Palestina. Nah, kita diserang nih gitu. Itu ayatnya. Bosnya memang buat Bani Israel Palestina. Bagaimana jawaban kita? Itu. Pakai ayat ini. Kalau kita nggak ngaji, ya kita nggak bisa jawab. Benar juga ya. Ayat-ayat yang bicara, artinya firman Allah memang Palestina buat Bani Israel. Gitu. Maka jawabannya sebenarnya ada di ayat itu juga gitu. Kalau kita mengkaji, jawabannya adalah wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan kalian berbalik ya, ke belakang. Sudah disuruh masuk sudah kata Allah. Karena itu sudah Allah persiapkan buat kalian. Tapi syaratnya kalian jangan berbalik ke belakang. Maka kalian akan menjadi kembali dalam keadaan hina. Nah, masalahnya walaupun Allah sudah tetapkan awalnya buat Bani Israel Palestina itu setelah selamat dari kejaran Fir'aun, tapi mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadikan Palestina buat mereka. Sehingga tidak memenuhi syarat itu, dan kemudian Allah tarik lagi. Gitu. Allah tarik lagi. Ya, Palestina buat Bani Israel. Bahkan kemudian kan kemarin kita sudah bahas, kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 tahun nggak bisa kemana-mana Bani Israel. Termasuk juga Nabi Musa dan Nabi Harun, sampai wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun tidak bisa masuk Palestina. Gitu. Baru nanti setelah di masa Nabi Yusha bin Nun, ya, atau yang dalam bahasa mereka Nabi Yosua, Nabi Yosua gitu. Kalau dalam Arab namanya Yusha bin Nun gitu. Ya, dia merupakan muridnya Nabi Musa yang mendampingi Nabi Musa saat ingin bertemu dengan Nabi Khidir gitu. Nah, dialah nanti setelah wafatnya Nabi Harun dan Nabi Musa, yang diangkat sebagai nabi adalah Yusha bin Nun. Ya. Barulah kemudian nanti Yusha bin Nun bersama orang-orang yang beriman dari Bani Israel masuk ke dalam Palestina, kemudian berperang melawan bangsa Kan'aniyun dan menang. Maka kemudian selanjutnya mereka pun menetap di Palestina. Gitu. Nah, jadi ini. Ya, jadi mereka juga pakai dalil, ya, maka kita harus juga jawab. Ayat itu tidak berhenti di situ, tidak sampai ada syaratnya Palestina itu jadi hak Bani Israel kalau mereka mau masuk. Tapi mereka sudah mengatakan selamanya kami nggak akan masuk, selamanya nggak akan masuk. Sampai bangsa Kan'aniyun itu keluar dari Palestina. Bahkan dengan kurang ajarnya mereka mengatakan, kalau mau kamu Musa masuk aja ke dalam bersama Tuhanmu, kamu berdua perang deh sama Tuhanmu gitu. Nah, jadi istilahnya Allah kutuk Bani Israel tidak menjadi hak baginya yang namanya Palestina gitu. Nah, ini subhat pemikiran yang juga harus kita balas gitu, harus kita jelaskan seperti itu. Dari masa ke masa pendudukan Palestina gitu ya. Jadi 3000 tahun sebelum Masehi gitu. Jadi jangan nanggung gitu. Jadi memahami bangsa tentang Palestina dari 3000 tahun sebelum Masehi gitu. Jangan dari masa Nabi Isa itu mah ke belakang. Terlalu ini. Tapi dari 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi 3000 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan gitu. Ya, jadi setelah banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam, umatnya menyebar ke berbagai wilayah. Nah, maka bangsa Kan'an lah pertama kali yang mendiami
Palestina. Maka sebelum bernama Palestina itu namanya Ardul Kan'an Palestina itu. Ya, Ardul Kan'an namanya. Sebelum berubah jadi Palestina. Kenapa? Karena yang menempati pertama kali adalah bangsa Kan'an. Ya, yaitu keturunan dari Nabi Nuh dari anaknya yang bernama Ham. Yang bernama Ham. Seperti itu. Maka kemudian 2000 tahun sampai 1500 tahun sebelum Masehi, istri Nabi Ibrahim alaihissalam Siti Hajar melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Istri Nabi Ibrahim lainnya Siti Sarah melahirkan anak yang diberi nama Ishak. Putra yang pertama itu menurunkan bangsa Arab, sedangkan yang kemudian menurunkan Nabi Yakub alaihissalam sosok yang bergelar Israel. Kemudian Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak. Salah satunya adalah Yusuf alaihissalam yang kemudian menjadi bendaharawan negeri Mesir. Ya. Ketika musim paceklik, Yakub alaihissalam dan 11 putranya meninggalkan Palestina dan bermigrasi ke Mesir. Maka tidak ada lagi keturunan Nabi Yakub yang ada di Palestina, nggak ada, kosong Palestina. Itu nggak ada Bani Israel di Palestina, semuanya pindah ke Mesir gitu. Dan bagaimana kemudian begitu dimanjakan Bani Israel di Mesir gitu. Sampai akhirnya tahun 1550 sampai 1200 sebelum Masehi, politik di Mesir berubah. Bangsa Israel dianggap sebagai masalah bagi negara Mesir. Ya, raja setempat yang bergelar Fir'aun menjadikan mereka sebagai budak gitu. Jadi merasa bangsa asli Mesir yaitu suku Kipti tersingkir dengan adanya Bani Israel gitu. Jadi memang karakternya begitu Bani Israel. Maka ingat omongannya Hitler gitu. Hitler itu bilang apa? Saya nggak bantai semua Yahudi, saya sisakan ya, agar semua orang nanti tahu seperti apa itu Yahudi. Itu Hitler ngomong begitu. Nah ternyata itu juga udah terjadi sebelumnya di Mesir. Bagaimana kemudian memunculkan kecemburuan bagi suku asli di Mesir, yaitu suku Kipti. Sama, Hitler kenapa membantai? Karena Yahudi kurang ajar di Eropa. Seperti itu. Salah satunya itu sebabnya. Ya. Ya, termasuk di Palestina tuh kurang ajar kan gitu ya. Ya, datang dalam keadaan kurus kering, membawa penyakit, disambut oleh bangsa Palestina, disambut, dibantu gitu. Tapi begitu mereka sudah punya kekuatan, justru yang membantu mereka disingkirkan. Itu Yahudi. Ya, itu Yahudi. 1200 sampai 1100 sebelum Masehi, Nabi Musa alaihissalam memimpin bangsa Israel. Bani Israel meninggalkan Mesir, mengembara di gurun Sinai menuju tanah yang dijanjikan. Janji itu tunai asalkan mereka sendiri yang konsisten taat kepada ini saya katakan tadi. Saat Bani Israel diminta oleh Allah untuk masuk ke tanah Filistin, mereka justru membangkang. Nah, jadi sudah dijanjikan sama Allah, tapi sayang mereka tidak taat, membangkang. Bahkan sampai hati mereka berkata sebagaimana dalam Al-Quran, hai Musa, kamu sekali-kali tidak akan memasukinya Palestina selama-lamanya selagi ada orang yang gagah perkasa di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Surat Al-Maidah ayat 24. Nah itu. Kemudian 1000 sampai tahun 1000 sampai 1922 sebelum Masehi, secara mengejutkan Bani Israel dapat mengalahkan Goliat atau Jalut bahasa Quran dari Filistin. Jadi ini yang kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah di akhir juz 2 gitu ya, dari ayat 246 itu. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya, tidakkah engkau perhatikan Muhammad bagaimana pemuka Bani Israel berkata kepada nabi mereka, bangkitkan, angkat di tengah kami seorang raja yang kami bersama raja itu memimpin dan menghadapi berperang melawan Jalut. Nah itu. Maka kemudian oleh Nabi Bani Israel ketika itu, yang riwayat menyebutkan nabinya ketika itu adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel. Jadi
masuk ke Palestina setelah 40 tahun dihukum oleh Allah. Bani Israel masuk, kemudian menang dengan Nabi Yusha bin Nun, kemudian Nabi Yusha bin Nun wafat, kemudian berganti lagi dengan Nabi yang lainnya sampai ke Nabi Samuel. Maka di masa Nabi Samuel lah mereka harus berhadapan dengan Jalut. Ya, dan mereka pengen punya pemimpin untuk menghadapi Jalut raja. Maka kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya, di mana diangkatlah seorang raja bagi Bani Israel namanya Talut. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Gitu. Sesungguhnya Allah telah mengangkat bagi kalian yaitu Talut. Itu. Tapi sayang begitu diangkat Talut, lah kok Talut yang jadi raja. Gitu. Jadi mereka punya misi itu, minta sistemnya dirubah jadi sistem kerajaan, tetapi mereka punya misi pengennya mereka yang jadi raja gitu. Makanya begitu yang ditunjuk bukan mereka, kok Talut. Ya, kok Talut? Talut itu miskin. Dia bukan berasal dari bangsawan gitu. Maka kami nggak mau. Kami nggak mau. Gitu. Tapi kemudian innallaha astafa 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kemudian sesungguhnya Allah telah memilih Talut itu buat kalian. Dan untuk mendukung kepemimpinannya, maka Allah tambahkan buat Talut kemampuan, ilmu, dan fisik yang kuat. Dan itu Allah merubahnya dalam waktu sekejap. Memang Talut itu orang biasa sebelumnya. Ya, tapi walaupun dia sebenarnya keturunan Bani Israel juga gitu. Tapi kemudian dalam waktu satu malam Allah rubah dengan memberikan kelebihan kepada Talut. Gitu. Jadi salah satunya apa yang membuat Bani Israel kemudian yakin dan mau menerima Talut sebagai pimpinan mereka? Karena selama ini mereka kehilangan yang namanya tabut. Tabut itu kotak yang berisi tentang Taurat. Itu sudah lama hilang. Sudah lama hilang. Gitu. Nggak tahu di mana gitu. Maka dengan izin Allah, Allah kirimkan malaikat Jibril. Kalau kemudian Jibril membawa tabut yang berisi kotak yang berisi Taurat dan diserahkan kepada Talut. Maka Talut pun membawa tabut itu di hadapan pemuka Bani Israel. Wah, baru mereka yakin itu bahwasanya memang Talut pantas jadi pimpinan mereka. Itu. Jadi dikasih unjuk dulu seperti itu. Nah, nanti sebenarnya mirip kemampuan Talut yang Allah rubah dalam waktu sekejap ini juga nanti terjadi di akhir zaman saat Imam Mahdi juga Allah rubah dalam waktu satu malam. Gitu. Jadi Imam Mahdi itu sebenarnya biasa, asalnya biasa. Maka ketika dia mau diangkat, mau dibaiat oleh kaum muslimin, saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika itu para ulama mengatakan Anda adalah keturunan Rasulullah. Gitu. Maka kemudian seluruh ulama membaiat Imam Mahdi. Maka setelah dibaiat dalam satu malam kemudian Allah rubah kemampuan Imam Mahdi gitu. Maka jadilah dia pemimpin yang handal di akhir zaman bagi umat Islam. Jadi sesuai dengan kehendak Allah ya. Keinginan Allah apapun bisa terjadi gitu. Ya. Nah, akhirnya berperanglah mereka melawan Jalut gitu. Nah, cuman tadi tetap aja bandel Bani Israel. Udah dibilangin, nanti kita akan melewati sebuah sungai. Kalau kalian haus, ketika lewat sungai itu boleh minum, tapi seteguk saja. Tapi ternyata mayoritas pasukan minumnya banyak. Itu minumnya banyak, sehingga akhirnya kekuatan mereka hilang. Saking kekenyangan, Pak. Itu. Jadi hati-hati jadi pejabat kalau kebanyakan ini kenyang nggak bisa jalan ntar. Gitu. Jangan banyak-banyak gitu ya. Gitu. Udah yang halal-halal aja lah gitu ya. Nah, halal juga udah lebih dari cukup gitu ya. Sebenarnya gitu. Nah itu akhirnya 2/3 pasukan lemah, nggak punya kekuatan.
Qalu la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudi. Mereka berkata, kami enggak punya kekuatan lagi untuk menghadapi Jalut. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Dan berkatalah orang-orang yang yakin dengan akan bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah, betapa banyak pasukan kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Ya. Maka dengan sisa sepertiga pasukan, mereka harus berhadapan Jalut dengan kekuatan yang luar biasa. Jalut itu kayak raksasa, Pak. Kayak raksasa Jalut itu. Gede. Itu. Maka ketika itu Talut pun mengatakan, siapa yang bisa membunuh Jalut, maka dia akan saya nikahkan dengan putri saya. Nah. Maka siapa kemudian yang membunuh Jalut? Nabi Daud alaihissalam. Ketika itu belum diangkat sebagai nabi gitu. Pakai apa? Orangnya gede itu kan, Jalut itu tadi kayak raksasa lah potongannya. Tapi matinya sama ketapel Nabi Daud. Itu. Nabi Daud tuh kemana-mana bawa ketapel, gitu kemana-mana. Pakai ketapel doang mati gitu. Seperti itu. Iya. Artinya begitulah cara Allah menghancurkan orang yang sombong. Nggak perlu pakai besar-besar kalau Allah mah. Hancur, mati ya Jalut. Sehingga kemudian dinikahkanlah Nabi Daud dengan putri Talut gitu. Yang kemudian setelah Talut meninggal dunia, diangkatlah Daud sebagai raja bagi Bani Israel. Nah itu, jadi Bani Israel, Raja Daud. Maka kemudian pada masa Nabi ini Masjid Al-Aqsa kembali dibangun, direnovasi seperti itu. Kemudian di tahun 922 sampai 802 Masehi, Nabi Daud kemudian digantikan putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Sepeninggal Nah inilah puncak kejayaan Bani Israel itu di masa Nabi Sulaiman. Banyak kekuasaannya kemana-mana gitu ya, luar biasa. Dengan kekuatan tentaranya yang tidak hanya terdiri dari bangsa manusia, bangsa jin, bangsa binatang, serta makhluk-makhluk Allah yang lainnya gitu. Sampai kemudian tadi Nabi Sulaiman membangun yang disebut diyakini orang Yahudi sebagai Haikal Sulaiman, ya, Solomon, ya, seperti itu. Dan itu yang diyakini oleh orang Yahudi, itu adanya bangunannya itu di Masjidil Aqsa. Makanya mereka pengen menghancurkan Masjidil Aqsa. Karena mereka harus dapatkan itu, karena itulah yang akan mengembalikan kejayaan mereka gitu. Dan nantilah juru selamat mereka akan muncul di situ. Siapa juru selamat mereka? Mesias, bahasa mereka, bahasa kita Dajjal. Itu Dajjal. Nah, akhirnya setelah masa Nabi Sulaiman, Bani Israel melakukan banyak kerusakan, pelanggaran, ya, sampai akhirnya terpecah menjadi dua, ya, kerajaan Bani Israel ini. Kerajaan yang pertama bagian utara dinamakan kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Kemudian bagian selatan kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Jadi dua tuh kerajaan pecah, seperti itu. Nah, Yehuda itu kan tadi anak kedua ya, ketiga dari Nabi Yakub dari istrinya yang pertama. Masih hafal kan? Jadi Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isahar, Zebulon itu dari istri pertama. Dari istri kedua Yusuf dan Bunyamin. Dari istri ketiga Dan sama Naftali. Dan dari istri keempat Gad dan Asher gitu. Nah jadi ya Yehuda itu putra keempat dari istri pertama. Inilah yang kemudian nanti dinisbatkan dengan kalimat Yahudi. Karena keturunannya yang paling banyak itu dari Yehuda nanti, seperti itu. Nanti urut-urut lagi Nabi Musa sendiri bukan dari Yehuda. Menurut catatan sejarah, Nabi Musa itu keturunan dari Lewi, ya, anak ketiga, ya. Jadi kakaknya
Yehuda, seperti itu. Nah, kalau Nabi Sulaiman, Nabi Daud, nah, itu keturunan dari Yehuda dia, seperti itu. Nah, termasuk nanti Maryam itu, Nabi Isa, itu ada yang mengatakan, sebagian mengatakan dia keturunan dari Yehuda, dia keturunan juga dari Lewi, ada yang mengatakan sebagian begitu. Nah ini sampai tahun 800 sebelum Masehi. Kemudian di tahun 800 sampai 600 sebelum Masehi, Bani Israel melenceng dari ajaran tauhid. Allah SWT menurunkan azab kepada mereka. Kerajaan Israel hancur usai diserang kerajaan Assyria. Peristiwa ini diabadikan pula dalam Al-Quran surat Al-Maidah serta Injil pada kitab Raja-Raja pertama, ya, dan kitab Raja-Raja kedua. Gitu. Jadi yang bagian utaranya dihancurkan oleh Assyria. Kemudian kerajaan Yehuda dihancurkan yang ibu kotanya Yerusalem oleh Nebukadnezar. Nah, peristiwa inilah yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama, para mufasir, adalah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 4, 5, 6 dan 7. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna uluwan kabira. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Ya, kami telah tetapkan bagi Bani Israel bahwasanya kalian, Bani Israel itu akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi ini. Dan ketika mereka melakukan kerusakan, mereka berada di atas pongah kecongkakan yang luar biasa. Gitu. Fa'idha ja'a wa'du ulahuma, ketika di puncak kemaksiatan mereka, maka kami datangkan bangsa yang kuat, hamba-hamba kami yang kuat, yang kemudian menghancurkan mereka. Itu, menghancurkan mereka. Nah, yang dimaksud ya, kerusakan yang pertama tadi setelah masa Nabi Sulaiman wafat, terjadi kerusakan di tengah Bani Israel. Kemudian Allah kirimkan ya yang namanya Nebukadnezar untuk menghancurkan Bani Israel. Maka inilah yang kemudian saya ketika bahas tentang Sirah Nabawiyah, tentang asal-usul bangsa Yahudi ada di Madinah itu dari mana? Dari peristiwa ini. Saat Nebukadnezar membantai orang-orang Bani Israel. Dibantai semua. Masjidil Aqsa juga dihancurkan gitu. Maka kemudian orang-orang Bani Israel eksodus besar-besaran keluar dari Palestina, sampai di antara mereka ada yang lari ke Madinah. Nah, itu sejarahnya dari sini. Ya. Lanjut Pak. Ini kayaknya khusyuk banget ya. Nah. Kemudian tahun 500 sampai 400 sebelum Masehi, Cyrus dari Persia meruntuhkan Babilonia. Jadi Nebukadnezar. Jadi dari dulu itu Palestina jadi rebutan, Pak. Dari dulu semua bangsa itu pengen rebut Palestina. Itu kayak ada magnetnya Palestina itu. Kayak gitu. Kalau bagi kita magnetnya adalah Masjidil Aqsa itu. Ya, jadi pengen. Nah, kemudian dikalahkanlah Nebukadnezar ya oleh Cyrus dari Persia. Maka kebijakannya Bani Israel boleh balik ke Palestina. Itu. Balik lagi mereka, sebagian dari mereka. 330 sampai 2 masa sebelum Masehi, Israel diduduki oleh Alexander Agung. Direbut lagi tuh Cyrus dari oleh Alexander Agung. Ya. Alexander the Great ya, gitu. Kan ada yang berpendapat bahwasanya Zulkarnain adalah Alexander the Great. Tapi itu dibantah, bukan. Karena Alexander the Great kafir gitu. Sementara Zulkarnain itu adalah Muslim, beriman. Sesuai dengan sabda Nabi, ada 4 raja yang memiliki kekuasaan luar biasa di muka bumi ini. 2 mukmin dan 2 kafir. 2 mukmin adalah Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. 2 yang kafir adalah Nebukadnezar dan Namrud. Namrud dan Nebukadnezar. Kalau bahasa hadisnya adalah Bukhtansor, bukan Nebukadnezar. Tapi yang dimaksud adalah Nebukadnezar gitu. Jadi diduduki tuh. Ya, bahasa Yunani menjadi bahasa resmi Israel, sehingga Injil pun mereka tulis dalam bahasa Yunani nanti setelah itunya gitu ya.
Dari sebelumnya berbahasa Ibrani. Kemudian 300 sampai 190 sebelum Masehi, Yunani dikalahkan Romawi. Palestina pun dikuasai oleh Imperium Romawi gitu. Ya, jadi itu. Jadi berganti-ganti penguasa di Palestina itu. Seperti itu. Sampai kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam yang dianggap sebagai nabi penghasut yang membahasakan kekuasaan Romawi. Maka dikejarlah Nabi Isa, ingin dibunuh. Tapi kemudian Allah angkat Nabi Isa, Allah selamatkan. Nah, maka kemudian setelah itu tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Dan ini menarik. Ini yang harus juga kita yakini kan gitu. Jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu enggak langsung ke langit gitu. Tetapi mampir dulu ke Palestina. Ada apa dengan Palestina? Berarti kan spesial banget. Itu spesial banget Palestina itu. Bahkan perjalanan Mi'rajnya itu dimulai dari Palestina. Enggak balik lagi tapi Palestina. Dan kita tahu bagaimana di Palestina, di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi Muhammad menjadi imam bagi para nabi. Nah, itu seolah ingin menyadarkan semuanya bahwasanya semua nabi itu cinta dengan Masjidil Aqsa itu. Nah, kalau kita cuek dengan Masjidil Aqsa, terus nabi mana yang diikutin? Kalau kita tidak perhatian terhadap Masjidil Aqsa, jadi nabi yang mana yang diikuti gitu. Gitu. Ahmad Musaddiq yang diikuti, apa Lia Aminuddin atau siapa gitu. Semua nabi itu pesannya kuat sekali. Kenapa harus sholat di situ? Ya, kenapa nggak sekalian sebelumnya sholat di Masjidil Haram gitu ya? Tapi sholatnya di Masjidil Aqsa gitu. Padahal kalau bicara Ustaz di Masjidil Masjidil Haram kan masih dikuasai Quraisy, ya sama. Masjidil Aqsa dikuasai Romawi. Masih dikuasai Romawi. Tapi itu yang dipilih oleh Allah untuk berkumpulnya para nabi seperti itu. Ya. Kemudian tahun 630 Masehi di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, seluruh negeri Palestina dimerdekakan dari penjajah Romawi. Jadi tapi bertahapnya luar biasa. Puncaknya baru Palestina. Negeri-negeri Syam itu sebelumnya ditaklukkan dulu ya di masa Umar. Jadi Umar mengirim beberapa panglima, ada Amr bin As, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Khalid bin Walid. Wah, dikirim ke bumi Syam menaklukkan ini. Maka ketika semua ditaklukkan, baru arahnya menuju ke Palestina. Maka bergabunglah seluruh panglima perang itu, Amr bin As, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, yang akhirnya mereka bisa mengalahkan bangsa Romawi dan mengusir bangsa Romawi dari Palestina. Nah, maka ketika itu uskup ya, istilahnya uskup agungnya Palestina tidak akan menyerahkan kunci ya Palestina, Yerusalem itu kecuali kepada Khalifah Umar. Itu saya nggak serahkan. Nah, kata para panglima, udah nggak usah, Umar Amirul Mukminin jauh, butuh waktu berapa hari gitu. Paling cepat 2 minggu gitu. Nah, perjalanan dari Madinah ke Palestina, sebagaimana ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj seperti itu. Nah, pulang pergi berarti satu bulan. Makanya mereka nggak percaya. Oh, biasa mereka orang kafir Quraisy itu kalau melakukan perjalanan ke Palestina sebulan baru nyampe lagi gitu. Ya, ini cuman semalam. Itu pun sebulan nyampe berangkat lagi. Nah, kalau mereka dagang bisa berbulan-bulan kan gitu, seperti itu. Tapi kemudian dikirimlah surat kepada Khalifah Umar. Umar bermusyawarah dengan para sahabat di Madinah. Ya, kemudian disarankan oleh Ali bin Abi Thalib, berangkat wahai Khalifah, berangkat. Maka Umar ketika itu pun siap berangkat, dan ketika itu Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar dikawal oleh sekelompok pasukan. Tapi Umar nggak mau, saya nggak mau. Cukup saya saja dan didampingi oleh seorang budak. Umar jalan berdua dengan budak.
berdua aja, nggak ada pengawalan. Padahal kalau mau dibilang ketika itu banyak orang yang tersakiti dengan Umar karena negerinya banyak ditaklukkan. Tapi Umar nyantai aja tuh, nggak perlu pakai pasukan. Banyak perjalanan 2 pekan kurang lebih itu hanya didampingi oleh seorang budak saja. Gitu. Sampai akhirnya juga begitu sampai di sana itu mereka nggak bisa bedakan Umar yang mana ya gitu. Umar yang mana? Karena Umar tidak menonjolkan sebagaimana raja-raja Romawi, Persia yang pakaiannya luar biasa gitu. Umar biasa saja gitu. Maka orang nggak nyangka kalau itu Umar bin Khattab. Barulah ketika Umar datang sampai diserahkanlah ya, kunci Yerusalem kepada Umar bin Khattab. Dan juga ketika itu Umar memarahi para panglimanya, memarahi Khalid bin Walid, memarahi Amr bin As, memarahi Ubaidah bin Jarrah. Kenapa? Karena mereka berpenampilan wah dengan kebesaran seorang para panglima perang. Sama Umar dimarahin, apakah kalian sudah tertarik dengan dunia, kata Umar. Lepaskan oleh kalian, penampilan kalian jangan begini. Maka kemudian mereka pun bertiga menjelaskan maksud dari kenapa mereka berpenampilan seperti itu. Kami ingin di hadapan orang-orang Palestina, orang-orang Nasrani, bagaimana kami terlihat lebih berwibawa. Nanti setelah acara selesai kami lepas semua khalifah, kami tanggalkan semua apa yang kami pakai. Maka kemudian Umar pun bisa memahaminya. Nah itu di masa. Maka semenjak itu siapapun apapun agamanya, Islam, Nasrani, Yahudi, boleh hidup di Palestina. Itu perjanjian yang dilakukan oleh Umar, kebijakan yang dihasilkan oleh Umar. Maka nyaman itu, nggak ada pertentangan antara Islam, Yahudi dan Nasrani di bawah kepemimpinan Islam. Sampai akhirnya 700 sampai 100 Masehi, wilayah Islam semakin meluas dari Asia Tengah, Afrika hingga Spanyol. Di dalamnya bangsa Yahudi mendapatkan peluang ekonomi dan intelektual yang sama, nggak dibedakan. Ya. Tahun 1076 sampai 1200 Masehi, Yerusalem dikepung oleh tentara salib dari Eropa. Jadi mereka datang, tentara salib, ya, ingin merebut Palestina. Dan betapa sadisnya nih tentara salib ketika merebut Palestina. Semuanya dibantai, tidak hanya Islam. Tidak hanya Islam. Tapi Yahudi juga dibantai. Bahkan Nasrani juga dibantai oleh tentara salib ini. Sampai-sampai mereka lari nih ke dalam Masjid Al-Aqsa, berharap di Masjid Al-Aqsa mereka tidak dibantai. Dibantai semua. Itu darah semua di Masjidil Aqsa. Sadis sekali tentara salib ketika itu. Sampai banyak umat Islam juga akhirnya keluar dari Palestina. Mereka mengungsi, ada yang ke Irak, ya, sampai ke Irak. Ketika itu sebenarnya kepemimpinan Islam masih di bawah kekhalifahan Abbasiyah, tapi Abbasiyah itu ketika itu menjelang mau runtuh. Jadi ketika diadukan tentang kondisi umat Islam di Palestina, nggak berbuat apapun, cuman mengucapkan bela sungkawa. Nah itu persis lah kayak sekarang gitu. Ya, jadi nggak mengirimkan tentara pasukan untuk membebaskan. Padahal ketika itu khilafah Abbasiyah masih berdiri. Maka kemudian ya direbut kembali di tahun 1187 Masehi oleh panglima Islam namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini ada cerita menarik di sini nih. Ya, apakah sebenarnya saya sampaikan ya? Jadi 50 tahun sebelum peristiwa ini, sebelum Salahuddin Al-Ayyubi merebut Palestina dari tentara salib, di Irak, tepatnya di Tikrit, ada seorang pemimpin di sana namanya Najmuddin. Ya, namanya Najmuddin. Dia seorang pemimpin di situ. Tapi dalam usianya yang sebenarnya sudah cukup untuk menikah, dia nggak nikah-nikah. Ya, umurnya sudah layak untuk menikah, apalagi dia pemimpin. Maka kemudian saudaranya datang berkunjung, namanya Asaduddin Asyirku.
Tujuannya apa? Ingin tahu kenapa saudaranya ini belum nikah gitu. Nah, akhirnya kenapa kamu belum nikah juga? Maka dijawab oleh Najmuddin, saya belum ketemu yang cocok. Ya, saya belum ketemu yang cocok. Lanjutin kan ya? Halo. Ini tenang banget ini dah. Tenangnya nyimak saya atau tenangnya tidur ini? Gitu. Cocok. Nah, maukah kamu saya lamarkan buat kamu Malik Putri Nizamul Malik, Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri di Kekhalifahan Abbasiyah. Maka jawab Najmuddin, dia juga nggak cocok buat saya. Kalau begitu saya lamarin Putri Malik Shah, ya, raja di Kesultanan Saljuk. Jawab Najmuddin, dia nggak cocok juga buat saya. Bayangin aja tuh, kalau kita udah diambil aja langsung, ya, anak raja, cantik, bangsawan. Lalu kamu mau cari yang kayak gimana? Kata Asaduddin ini. Apa jawaban dari Najmuddin? Luar biasa jawabannya. Ya. Innama uridu zaujatan salihah. Ya. Ta'khudhu biyadi ilal jannah. Ya. Saya hanya mendambakan seorang wanita yang solehah, yang dengan tangan wanita solehah itu yang kelak menjadi istri saya bisa menggandeng tangan saya ke surga. Wa unjibu minha rajulan awwaladan solihan, dan aku bisa mendapatkan keturunan darinya seorang anak yang nuhsinu tarbiyatahu hatta yashubba wa yakuna farisan, yang kemudian kami didik dengan baik anak kami itu, lalu dia tumbuh menjadi dewasa dan menjadi seorang kesatria gitu. Wa yu'idu lil muslimin al baital maqdis, dan kelak anakku itu bisa mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Ternyata itu yang dibilang gak cocok. Jadi dia belum ketemu perempuan yang kriterianya begitu. Solehah, ya, bisa menggandeng tangan ke surga, melahirkan keturunan yang luar biasa solehnya, kemudian menjadi kesatria, dan ujungnya bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Itu luar biasa. Maka apa kata Asaduddin Asirku? Emang lo mau cari di mana yang kayak gitu? Hah? Apa jawaban dari Najmuddin? Man akhlason niyah lillah razaqahullah. Kalau kita niat ikhlas karena Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada kita. Udah masuk Isya? Oh, tanggung dikit lagi. Ceritanya selesaiin dulu katanya. Ya, oke lah. Ceritain dulu ya. Nah, hingga satu saat, satu hari Najmuddin berbincang-bincang dengan seorang syekh di sebuah masjid di Tikrit. Ketika keduanya sedang berbincang-bincang, maka datanglah seorang gadis, ya, di mana sang gadis itu memanggil sang syekh. Kemudian sang syekh meminta izin kepada Najmuddin untuk menemui gadis itu. Maka terjadilah dialog antara si syekh dengan si gadis tadi. Yang dialog itu didengar oleh Najmuddin. Apa dialog itu? Sang syekh bertanya, kenapa lagi kamu menolak lamaran pemuda itu? Mohon maaf syekh, aku tahu itu pemuda terbaik di kota ini, tapi dia nggak cocok buat saya syekh. Lalu pemuda seperti apa yang cocok buat kamu? Maka apa jawaban sang gadis? Uridu rajulan salihan ya'khudhu biyadi ilal jannah.
Aku menginginkan seorang laki-laki yang soleh, yang tangannya kelak bisa menggandeng tanganku ke surga, yang darinya aku mendapatkan keturunan. Lalu keturunan kami itu kami didik dengan baik sehingga dia tumbuh dewasa dan menjadi seorang kesatria yang kelak bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Wah, cuma sedikit doang yang Allahu Akbar. Itu sampai begitu. Kaget Najmuddin ketika ada gadis ngomong begitu, nggak disangka. Pucuk dicinta, ulam tiba. Nah, itu. Maka setelah sang gadis pergi, kata Najmuddin, "Syekh, siapa gadis itu?" Dijelaskan oleh si Syekh, "Gadis ini. Kalau begitu Syekh, lamarkan dia buat saya, Syekh." Maka akhirnya dilamar dan menikahlah mereka di tahun 1137. Kemudian tahun 1138 lahirlah anak yang mereka beri nama dengan Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi, yang di tahun 1987 mampu membebaskan Masjidil Aqsa yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di bulan depan insyaallah. Lebih kurang saya maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.